Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Samsir Mapilawang dalam video pembelajaran tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan part 1. Pada dasarnya, tumbuhan dan hewan dapat melakukan perkembangbiakan dengan dua cara. Yang pertama, secara vegetatif atau aseksual, dan yang kedua, secara generatif atau seksual. Kita bahas terlebih dahulu tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Tumbuhan, berdasarkan jenisnya, terbagi atas. Yang pertama, tumbuhan berbiji atau spermatopita. Tumbuhan berbiji terbagi atas dua. Yang pertama, tumbuhan biji tertutup atau angiospermae, dan yang kedua, tumbuhan biji terbuka yang disebut dengan gymnospermae. Tumbuhan jenis lainnya adalah yang kedua, tumbuhan paku atau disebut dengan pteridopita. Yang ketiga, tumbuhan lumut yang disebut dengan bryophyta. Kita fokus membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan biji tertutup atau angiospermae. Tumbuhan biji tertutup atau angiospermae adalah tumbuhan yang memiliki ciri bakal biji berada dalam bakal buah atau ovarium. Tumbuhan biji tertutup atau angiospermae mengalami perkembangbiakan vegetatif atau aseksual dan perkembangbiakan generatif atau seksual. Sekarang kita lihat perbedaan perkembangbiakan vegetatif dan perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan vegetatif atau aseksual adalah perbanyakan tumbuhan tanpa melewati proses fertilisasi dan menggunakan bagian tubuh tumbuhan untuk menghasilkan tumbuhan baru. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang melibatkan sel kelamin, dalam hal ini sel sperma dan sel telur, serta melalui proses fertilisasi atau peleburan inti sel sperma dan inti sel telur untuk membentuk zigot yang akan tumbuh dan berkembang menjadi individu baru. Sekarang kita membahas tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan angiospermae. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan angiospermae dapat terjadi dengan dua cara. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif secara alami dan perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Sekarang kita bahas tentang perkembangbiakan vegetatif alami. Berkembang biak dengan cara yang pertama dengan rizoma. Ini dapat terjadi pada tumbuhan jahe, kunyit, dan sejenisnya. Yang kedua, berkembang biak dengan umbi lapis. Ini dapat terjadi pada tumbuhan bawang, baik bawang merah maupun bawang putih. Yang ketiga, dengan cara stolon. Ini dapat terjadi pada tumbuhan stroberi dan sejenisnya. Kemudian yang keempat, berkembang biak dengan umbi batang. Perkembangbiakan ini dapat terjadi pada umbi jalar, kentang, dan sejenisnya. Kemudian yang terakhir adalah perkembangbiakan dengan cara kuncup adventif daun. Perkembangbiakan jenis ini dapat terjadi pada tanaman cocor bebek. Selanjutnya kita membahas tentang perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan dapat terjadi dengan beberapa cara. Yang pertama, dengan cara mencangkok. Mencangkok adalah perkembangbiakan vegetatif dengan cara mengupas ranting pohon yang sudah besar sampai terlihat kambiumnya. Yang kedua, dengan cara stek.
Stek adalah cara perkembangbiakan vegetatif buatan dengan memotong atau memisahkan dari induk suatu bagian tanaman untuk menghasilkan individu baru. Jenis perkembangbiakan vegetatif buatan lainnya adalah yang ketiga, yaitu dengan cara menyambung atau yang diistilahkan dengan mengenten. Menyambung adalah perkembangbiakan vegetatif buatan dengan memotong satu batang tanaman, lalu disambungkan dengan tanaman lain yang sejenis tetapi berbeda sifatnya. Yang keempat, dengan cara okulasi atau menempel. Menempel adalah perkembangbiakan vegetatif dengan menempelkan mata tunas yang ada pada kulit tanaman pada batang tanaman lain yang sejenis. Dan yang kelima, dengan cara merunduk. Merunduk adalah perkembangbiakan vegetatif buatan dengan membenamkan tangkai tanaman ke tanah sehingga bagian tanaman yang tertanam itu tumbuh akar dan menjadi tumbuhan baru yang dapat kita kembangbiakan. Demikian materi tentang perkembangbiakan pada kesempatan ini, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.